understanding atau kesepahaman tentang restoratif justice itu. Dan tentu saja secara formal juga tidak bisa dikeluarkan karena substansi daripada pasal yang menyebabkan saudara Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis itu lebih dari 5 tahun ancaman pidananya di pasal 160 KUHP yang saat itu. Dan karena itu saat itu yang belum ada konversi menuju pasal-pasal KUHP yang baru semestinya tidak bisa diberikan kepada keduanya. Dan hari ini kami tegaskan pula khusus respons Yani Parhasiholan bahwa terhadapnya ada ketentuan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang tetap berlaku baik dengan KUHP lama maupun KUHP yang baru, baik sebelum KUHP lama diubah menjadi KUHP baru, pasal 32 dan 35 itu tetap ancaman pidananya di atas 5 tahun. Yakni pasal 35 itu ancamannya 12 tahun dan pasal 32 itu ancaman pidananya 8 tahun. Itu artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Rismon Syanipar dan kuasa hukumnya yang sebelumnya adalah bagian dari tim kami sebelum membelot dan berkhianat kepada kami, ya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kalau nantinya ada rilis resmi dari Polda Metro Jaya yang mengkonfirmasi tentang adanya SP3 terhadap Rismon Syanipar, maka kami tegaskan bahwa hari ini negara kita tidak lagi negara hukum. Panglima di negeri ini bukan lagi hukum. Tidak ada kedaulatan hukum, tapi yang ada adalah kedaulatan Jokowi. Hukumnya hukum Jokowi, karena semua itu bisa dikerjakan terlepas tidak ada aturan yang mengatur sepanjang dikehendaki oleh saudara Joko Widodo. Dan karena itu, secara formal, secara proses dan prosedur, kami nyatakan bahwa SP3 baik yang sebelumnya telah diberikan kepada Egy Sujana dan juga terhadap Damai Hari Lubis atau hari ini yang kabarnya sudah diberikan kepada Rismon Syanipar dengan ketentuan pasal 32 dan 35 yang di atas 5 tahun, yakni 12 tahun penjara, kami nyatakan tidak sah. Dan kalau tetap dikerjakan dan dianggap sah, maka ini yang kami sebut bahwa negara tidak lagi berada di bawah kendali hukum. Tidak ada lagi kedaulatan hukum, dan dalam proses penegakan hukum yang menjadi panglima bukan lagi hukum, tetapi yang menjadi panglima adalah Joko Widodo. Selanjutnya, masalah utama dalam perdebatan kontroversi ijazah ini kan adalah ijazah. Apakah kemudian dengan adanya restoratif justice baik terhadap Egy Sujana atau Damai Hari Lubis, dan kalau nantinya ditambah dengan Rismon Syanipar Parhasiholan, itu akan bisa merestorasi ijazah yang bermasalah menjadi asli? Jadi konteks penerapan pasal juga tidak bisa uyah. Ada pasal-pasal yang memang tidak bisa direstorasi. Kalau persoalannya Rismon Syanipar, Egy Sujana yang menipu saudara Joko Widodo dengan kerugian 5 miliar rupiah, lalu dia minta maaf karena sudah menipu, lalu 5 miliar itu dikembalikan, lalu diberikan permaafan dan diterima ganti kerugian 5 miliar itu, maka wajar kalau yang seperti ini terjadi restoratif justice. Ada pemulihan terhadap kerugian 5 miliar yang tadinya ditipu. Nah, dalam hal kasus ijazah palsu, apakah dengan permohonan maaf bahkan mengubah penelitian dari yang sebelumnya palsu menjadi asli, itu mengubah dokumen yang bermasalah menjadi asli? Itu merubah keyakinan publik masyarakat rakyat Indonesia. Oh, karena Rismon sudah mengakui asli, jadi asli. Dengan atau tanpa penelitian Rismon Syanipar, memang ijazah ini bermasalah. Dan benar kata Pak Yusuf Kalla, setidaknya saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya sehingga publik menjadi yakin bahwa keyakinan yang selama ini ijazah ini bermasalah, memang benar-benar bermasalah. Kenapa? Karena ternyata di dalam proses gelar perkara khusus, kami yang diberikan akses untuk bisa melihat ijazah tersebut, kami ingin tegaskan dan kabarkan kepada seluruh rakyat bahwa ijazah yang dimaksud adalah sama, yakni ijazah dengan foto yang ada laki-laki berkacamata dan berkumis tipis yang selama ini sudah beredar luas dan kemudian terkonfirmasi selama ini juga oleh sejumlah rekan-rekan kita baik dari Bon Jovi dan yang lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang baik KPU maupun KPUD. Sayangnya UGM masih menutupi karena UGM terakhir masih mengajukan banding, akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan sengketa informasi publik di KIP. Dan saya ingin tegaskan lagi bahwa dengan demikian bahwa sejatinya restoratif justice ini adalah manuver lanjutan dari saudara Joko Widodo yang dia kebingungan. Sekali lagi, saudara Joko Widodo kebingungan. Saya bisa analogikan kebingungannya Jokowi itu mirip kebingungannya Donald Trump. Jika Donald Trump kebingungan bagaimana mengakhiri perang dengan Iran karena dia yang memulai tapi dia bingung, merengek-rengek kepada Iran agar terjadi gencatan senjata, merengek-rengek kepada Iran agar terjadi akhiri peperangan tapi tidak mungkin, tidak bisa, maka hari ini kebingungan Donald Trump untuk mengakhiri perang hingga akhirnya dia melakukan apa yang disebut dengan
Ini perang semesta dengan cara apa? Membabi buta, yakni dengan melakukan blokade total kepada Selat Hormuz yang dampaknya bukan hanya pada Iran, tapi 10 negara-negara dunia yang aktivitas vital dari perdagangan dan energi mereka, kapal-kapal niaga mereka, kapal-kapal tanker mereka melewati Selat Hormuz. Dan ini juga terjadi kepada saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo yang mengawali pertarungan ini, peperangan ini, masalah ijazah palsu ini, dengan membuat laporan polisi pada tanggal 30 April 2025 yang lalu, melaporkan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan tuduhan fitnah dan pencemaran karena menyampaikan pernyataan hasil penelitian ijazah saudara Joko Widodo palsu dianggap sebagai fitnah dan pencemaran. Tetapi hari ini dia kebingungan bagaimana mengakhiri. Dan salah satu cara dia untuk bisa mengakhiri adalah mencari perdamaian dengan para pihak dengan modus apa? Mengancam dan memberikan iming-iming. Mengancam kalau dilanjutkan akan masuk penjara, memberi iming-iming kalau mau damai dapat SP3. Dan sebagian dari pejuang-pejuang itu sudah lemah, ya sudah tewas dengan iming-iming selembar dokumen SP3 mengakui ijazah itu asli. Ada sebagiannya tidak mengakui, tapi akhirnya dia juga tunduk datang ke Sulu. Jadi sekali lagi kita jangan mau dibodoh-bodoh kepada seluruh rakyat, nggak bisa ini. Dan hari ini sebenarnya mengkonfirmasi kegalauan, ketakutan, kekhawatiran saudara Joko Widodo. Karena apa? Karena kalau sampai ke pengadilan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ijazah yang selama ini dia sembunyikan, selama ini dia tidak mau tunjukkan di pengadilan manapun, tidak dia tunjukkan di pengadilan Gus Dur, tidak dia tunjukkan ke pengadilan Bambang Tri, tidak pula dia tunjukkan pada pengadilan Surakarta yang digugat oleh Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan, itu mau tidak mau terpaksa harus ditunjukkan di pengadilan. Kenapa? Dia akan termakan oleh adagiumnya, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Karena Jokowi yang menuduh ada fitnah dan pencemaran, maka Jokowi harus membuktikan ijazahnya asli sehingga ada unsur fitnah di sana, dan Jokowi harus membawa ijazahnya ke pengadilan. Dan pertanyaannya, apa yang terjadi setelah ijazah itu ada dan dihadirkan di pengadilan? Maka keyakinan publik ini akan makin meluas bahwa ijazah tersebut palsu, karena ternyata barang yang selama ini ya disimpan, ditutup-tutupi, itu tidak jauh beda atau sama persis dengan apa yang sudah dilihat masyarakat yang ada di berbagai platform sosial media. Jadi kalau tidak bisa lanjut ya harus ada hentikan, tapi kalau dihentikan dengan cara mencabut, malu dong. Sama seperti Donald Trump, kalau tiba-tiba pulang nggak lagi melanjutkan perang, malu kan kalau nggak ada alasan gitu loh. Tapi kalau dilanjutkan babak belur, Donald Trump pun begitu, kalau dilanjutkan babak belur, harga BBM di Amerika dan komoditi barang di sana saja udah 2-3 kali lipat harganya. Sama juga Jokowi ini udah habis ya, kata Pak JK kan kalau ngabisin pengacara bisa puluhan miliar, ini udah habis banyak. Tapi tidak menambah keyakinan publik atas keyakinan ijazah itu asli. Maka berulang kali saya sampaikan, saudara Joko Widodo keliru menempuh jalan panjang yang melelahkan kepada seluruh rakyat untuk meyakini ijazah yang asli dengan cara melaporkan warga negara ke polisi, memenjarakan anak bangsa yang pernah menjadi warga negara. Semestinya sejak awal dia menempuh jalan yang simpel seperti yang disampaikan oleh Pak JK, menunjukkan ijazahnya, mungkin sejak awal ini bisa berakhir. Tapi hari ini kenyataannya setelah kami akses di gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, maka meskipun menunjukkan di pengadilan, kami yakin ini tidak akan pernah selesai. Maka dia berusaha. Modusnya adalah menekan agar terjadi perdamaian, restoratif justice, sehingga dia akan berwibawa mencabut perkara karena ada perdamaian, semua restoratif justice, jadi demi persatuan, saya cabut laporan, seolah-olah demikian. Tapi karena ini tidak bisa, hanya mampu menarik Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismond Sianipar, maka kemungkinan ini akan sulit untuk terrealisasi, maka dia akan berburu restoratif justice yang lain. Dan ini terus terjadi. Kemudian selanjutnya, saudara Joko Widodo juga mempertimbangkan bahwa restoratif justice ini nggak akan laku. Sudah selesai hanya 3 ini saja. Maka dia berusaha melakukan apa yang kami sebut dengan ekstensifikasi masalah, ekstensifikasi kasus, memperlebar serangannya kemana-mana, sampai Pak JK dituduh membiayai. Sampai hari ini yang mempersalahkan video Pak JK saat ceramah di UGM adalah orang-orang yang dulu ada di kubu Jokowi. Jadi buzzer-buzzer Jokowi semuanya. Jadi negara kita menjadi rusak karena banyak buzzer itu di era Joko Widodo. Orang-orang dari PSI dan seterusnya. Jadi sekali lagi, jangan dikatakan oleh kubu Jokowi bahwa kita takut untuk sampai ke pengadilan. Justru kita tunggu-tunggu. Hari ini sampai setahun kasus ini nggak sampai ke pengadilan, itu adalah konfirmasi Joko Widodo yang ketakutan. Kenapa? Karena Joko Widodo masih berasumsi, berangan-angan, bahkan berhayal. Kalau dia melaporkan polisi Pak Roy, lalu Pak Roy langsung ketakutan, buru-buru datang ke Solo.
nyembah-nyembah Jokowi. Nyuwun ngapunten Pak Jokowi, agung sih Samudra Pangarasmi. Kula nyuwun pangapunten, mohon maaf sekali ijazah panjenengan asli. Ternyata itu tidak terjadi. Maka dilur-ulur nih permainan ini sampai 1 tahun. Tapi ingat, karena ini tidak terjadi, maka ekstensifikasi diharapkan terjadi eskalasi yang meluas, terjadi apa yang disebut dengan kegaduhan secara meluas, maka diharapkan akan ada intervensi kekuasaan melalui proses apa yang disebut dengan deponering, penghentian kasus atas kepentingan publik. Karena dengan deponering seolah-olah ijazah Jokowi sudah dibuktikan asli. Kenapa? Dalam konteks deponering berbeda dengan SP3. SP3 itu belum dibuktikan, belum P21. Deponering sudah ada bukti P21, tapi tidak dilanjutkan dengan alasan akan ada kegaduhan. Jadi demi kepentingan umum. Karena itu negara tidak boleh mengambil pilihan ini. Biarkan Jokowi melanjutkan, biarkan Jokowi hadapi. Dan hari ini ternyata ketika kita mendapatkan banyak dokumen yang berkaitan dengan ijazah saudara Joko Widodo, makin mengkonfirmasi ijazah itu bermasalah. Sebab kalau ijazah itu asli, tentu UGM tidak perlu banding, tidak perlu kepetun. Sampaikan saja kepada Bon Jovi, ini loh dokumen dulu diminta, ini foto yang saat wisuda, ini ijazahnya, ini skripsinya, ini saat pendaftarannya, bahkan ini bon saat Jokowi di kantin beli bakso tapi belum sempat bisa dibayar, ini bonnya misalnya kalau untuk meyakinkan. Kan untuk meyakinkan banyak cerita, sampai Jokowi sekarang kan dipanggil Jack. Halo Jack ya. Mana? Cerita-cerita ngarang ini kan dalam rangka untuk meyakinkan. Ya sudah, kasih saja kalau memang ada dokumen, tapi kami yakini itu tidak ada. Karena itulah UGM mengambil upaya hukum melakukan banding melalui gugatan PT UN. Nah, karena itu terakhir kami menegaskan meskipun ada putusan di Surakarta, kami tegaskan putusan itu tidak membuktikan ijazah Jokowi asli. Bahkan putusan itu mengkonfirmasi ijazah saudara Joko Widodo tidak pernah dihadirkan di persidangan. Putusannya itu hanya NO, yang dipersoalkan oleh hakim itu hanya syarat CLS-nya yang tidak terpenuhi, bukan materi gugatan yang tidak terbukti. Belum masuk kepada materi gugatan, hanya syarat CLS-nya. Dan ini masuk kategori eksepsi. Karena ada keberatan eksepsi dari tergugat, maka yang pertama diadili adalah eksepsinya. Ketika eksepsinya sudah diadili dan dikabulkan oleh hakim, maka tidak perlu lagi mengadili pokok perkara. Jadi status quo-nya sampai hari ini belum ada sidang yang mengadili ijazah saudara Joko Widodo. Satu-satunya adalah sidang pidana. Tapi kita lihat apakah Jokowi berani melanjutkan kasusnya. Dan saya tegaskan, Jokowi hari ini sedang ketakutan, sedang mencari cara jalan keluar. Karena kalau sudah sampai ke persidangan, maka yang menjadi pendakwa bukan jaksa yang mendakwa Mas Roy Suryo, tapi seluruh rakyat yang akan mendakwa saudara Joko Widodo. Karena seluruh rakyat melihat langsung, oh ternyata foto ijazah itu sama seperti yang selama ini sudah beredar. Jadi itu yang kami tegaskan, kalau hari ini nanti ada Polda, sikap ini sekaligus merespon apa yang akan diumumkan Polda yang katanya juga akan mengumumkan SP3-nya respon. Tapi kalau Polda kemudian menginsafi memang tidak layak, kami bersyukur. Kami akan tarik bahwa sebagian pernyataan kami tentang SOP Sulu, bahkan negara kita adalah negara hukum, ini sudah dikendalikan oleh Jokowi, bisa kami tarik. Bisa kami cabut, bisa kami klarifikasi. Tapi kami meyakini dengan apa yang telah, sedang dan akan terjadi, kami menegaskan bahwa negara kita hari ini bukan lagi negara hukum dalam konteks ijazah ini ya, tetapi sudah menjadi negara yang tunduk di bawah kendali Joko Widodo. Baik, selanjutnya dari rekan saya, Abdul Ghafur Sangaji, silakan. Ya, oke. Terima kasih Bang Ahmad Kozinudin, ada Mas Roy, ada rekan-rekan pengacara yang lain, ada para pejuang, ada Bu Kurnia, ada Bang Rustam, Pak Rizal Fadila, ada teman-teman pengacara yang lain yang mudah-mudahan hari ini tetap membersamai pergerakan ini. Ada Bang Samsir, di belakang ada Bang Medi, ada Bang Azamkan, kemudian ada Bang Bahar, Bu Aya, Bu Susi, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, hari ini konon katanya SP3 akan disampaikan. Perlu kami sampaikan bahwa SP3 ini adalah produk hukum penyidik yang tentu dasarnya adalah restoratif justice. Ya. SP3 bukanlah jawaban terhadap pembuktian ijazah. Jadi SP3 yang nantinya dikantongi oleh Rismon Sianipar itu tidak memberikan jawaban apapun terhadap pertanyaan publik yang selama ini berkembang. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Sementara berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk Rismon sendiri, ya meskipun dia sudah mengubah BAP-nya,
karena saya yang mendampingi beliau pada saat diperiksa sebagai tersangka, saya tahu apa yang dia sampaikan pada BAP sebelumnya, saya tahu metodologi apa yang dia pakai dan dia sampaikan kepada penyidik, namun karena adanya suatu perubahan kepentingan hukum yang berbeda, maka kemudian dia mengambil jalan untuk mengubah hasil penelitiannya, meskipun kami juga mengatakan bahwa hasil penelitian yang dia ubah itu juga tidak valid secara ilmiah. Karena objek yang dia teliti atau preparat yang dia teliti sampai saat ini kan dia tidak pernah lihat dan dia tidak pernah pegang. Bagaimana seorang Rismond bisa mengubah hasil penelitiannya dengan drastis tanpa melakukan kajian terhadap objek tersebut? Makanya Rismond mengatakan bahwa ini ongoing penelitian, ongoing research. Kalau ongoing research, tentu yang harus dia teliti adalah preparatnya, objek aslinya yang dia teliti, ya. Dan saya sungguh yakin bahwa Rismond belum melakukan penelitian apa-apa. Jadi kalau dia katakan ini sudah saya lakukan penelitian, ya mohon maaf, coba dipublikasikan hasil penelitiannya mana? Coba dipublikasikan. Dokumen yang dia jadikan sebagai objek penelitian itu objek yang mana yang dia teliti? Karena Rismond pernah mengatakan bahwa ada 2 objek yang dia teliti. Yang pertama adalah lembaran pengesahan skripsinya Pak Joko Widodo, dan itu adalah primary evidence, dan dia dapatkan sendiri dari UGM, dia foto sendiri dari UGM, dan dia analisa sendiri dari UGM, dari hasil itu. Tiba-tiba dia mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Berdasarkan preparat yang mana? Berdasarkan objek yang mana? Ini tentu challenge buat Rismond. Karena selama ini Rismond mengatakan bahwa dia seorang peneliti, 11.000% ijazah Jokowi adalah palsu berdasarkan hasil penelitian beliau sendiri. Jadi kita tidak boleh mudah tergiring oleh opini yang dibangun oleh Rismond bahwa dia sudah melakukan penelitian. Saya challenge Rismond, apakah Rismond sudah melakukan penelitian itu apa belum? Tolong publikasikan melalui kanal Anda. Tolong publikasikan itu lewat media-media mainstream. Tunjukkan preparatnya, tunjukkan objeknya. Karena ijazah analog Pak Joko Widodo itu masih disita sebagai barang bukti di Polda Metro Jaya. Dan pada tanggal 15 Desember 2025 pada saat dilakukan gelar perkara khusus, kami juga sempat melihat ijazah itu. Ijazah itu jangankan dipegang, diraba, dielus-elus, disentuh, itu nggak boleh. Jadi ini halusinasi yang dilakukan oleh Rismond, dan informasi ini tidak boleh menyesatkan publik. Ya, Rismond saya sungguh yakin tidak pernah melakukan penelitian itu. Hanya karena ada kepentingan hukum untuk bebas dari laporan relawannya Jokowi, di mana ada dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah, ada dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan kematian, dan kemudian juga ada perkara hukum yang dihadapi dengan laporan Pak Joko Widodo. Itulah terjadi konflik of interest, sehingga Rismond kemudian mengambil langkah untuk berkompromi terhadap hasil penelitiannya, sehingga dia katakan dia sudah melakukan penelitian. Tetapi saya sungguh yakin bahwa Rismond belum melakukan penelitian apapun, ya, karena objeknya itu dia tidak pernah lihat, objeknya dia tidak pernah foto, objeknya dia tidak pernah pegang. Pertanyaannya, Anda melakukan penelitian dengan preparat apa? Dengan objek penelitian yang mana? Itu tentu harus disampaikan kepada publik supaya publik makin paham. Rismond ini galau karena menghadapi 2 perkara hukum yang menekan dia. Galaunya itulah yang membuat dia juga galau. Akhirnya dia mengajukan restoratif justice, dan akhirnya juga pada akhirnya dia memimpikan SP3. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan Pengadilan Negeri Surakarta. Ini perlu saya sampaikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta, sekali lagi saya tegaskan, dan itu Mas Roy izin, sudah saya analisa juga dalam channel Abdul Ghafur Sangaji YouTube. Bagus. Ya. Silakan follow. Ya, silakan follow, subscribe, ya, komen dan share. Ya. Jadi gini, putusan Pengadilan Negeri Surakarta adalah putusan NO yang kesekian kalinya. Ini bukan putusan yang pertama. NO itu artinya dinyatakan tidak dapat diterima, kalau bahasa awamnya need on vankeril velkrat. Ya, itu bahasa awamnya, itu bahasa hukumnya. Ya. Di dalam perdata, ingat, saya perlu jelaskan dulu Mas Roy, supaya tidak menyesatkan publik ini. Di dalam perdata, putusan hakim itu 3. Jenis 3 putusan hakim dalam kasus perdata. Ini bukan pidana, tapi perdata. Pertama adalah gugatan penggugat dinyatakan diterima, berarti semua dalil-dalilnya diterima, baik
baik diterima keseluruhan maupun diterima sebagian. Ya. Yang kedua, ditolak. Ditolak itu artinya penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Dan yang ketiga adalah putusan NO. NO itu dinyatakan tidak dapat diterima. Dari 3 putusan ini, kalau kita lihat putusan NO, dan ini adalah putusan yang kesekian kalinya, berarti ijazah Pak Joko Widodo masih statusnya adalah status quo. Tidak bisa dibuktikan melalui peradilan manapun bahwa ini asli. Dan Pengadilan Negeri Surakarta, ini jangan di framing oleh para termul ya, dan pengacara Pak Joko Widodo bahwa seolah-olah Pak Jokowi menang. Tidak. Ya, karena kemenangan Pak Joko Widodo itu cuma satu. Ketika pengadilan mengatakan bahwa ijazah itu adalah ijazah asli. Sementara di Pengadilan Negeri Surakarta, dasar pertimbangan majelis hakim itu adalah pada eksepsi. Karena objek gugatan citizen lawsuit dianggap kurang tepat menggugat ijazah. Meskipun itu juga sebenarnya bisa di-challenge. Ya, jadi Hakim Negeri Surakarta yang awalnya kita harapkan bisa melakukan aktivitas yudikatif dengan baik, yaitu melakukan penemuan hukum, bisa memperluas objek citizen lawsuit itu bukan hanya untuk isu lingkungan hidup, tetapi juga bisa untuk isu-isu yang meresahkan publik ketika di dalamnya ada kepentingan warga negara. Jadi putusan NO Pengadilan Negeri Surakarta jangan dianggap itulah kemenangan Pak Joko Widodo. Enggak. Dan yang terakhir, ijazah ini tidak pernah akan bisa diakses oleh publik. Ketika Pak Joko Widodo dengan sikap negarawannya sendiri menunjukkan itu kepada publik. Kenapa saya katakan tidak mungkin akan diakses oleh publik? Pertama, di semua pengadilan negeri, dalam konteks gugatan perdata dan yang terakhir adalah gugatan citizen lawsuit, ijazah itu tidak pernah dihadapkan di hadapan hakim. Sehingga Pengadilan Negeri Surakarta dan pengadilan-pengadilan lain juga tidak pernah melihat objek ijazah Pak Joko Widodo. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, harapan kita untuk melihat ijazah Pak Joko Widodo dalam perkara pidana itu juga seperti punggung merindukan bulan dan tidak akan pernah dilakukan. Kenapa? Karena barang bukti ketika diuji dalam persidangan pidana itu hanya bisa ditunjukkan kepada hakim, hanya bisa ditunjukkan kepada terdakwa, hanya bisa ditunjukkan kepada jaksa penuntut umum, dan hanya bisa ditunjukkan kepada para pengacara terdakwa. Dan pada saat dilakukan proses pembuktian, barang bukti ijazah itu tidak boleh dipoto. Sehingga sampai kapanpun ijazah ini tidak akan pernah dilihat seperti apa wujud analognya yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Oleh karena itu, sebenarnya kami melihat kenapa Pak Joko Widodo menggiring perkara ini ke ranah pidana. Karena itulah cara efektif dia untuk menghindari tanggung jawab. Dia tunjukkan itu kepada publik. Ya, jadi dia melakukan satu upaya, satu langkah hukum untuk membungkam suara-suara kritis yang ilmiah itu tanpa dia melakukan penelitian tandingan terhadap penelitian Mas Roy, Dr. Tifa, dan Rismon saat itu, dan kemudian dia tidak pernah punya etikat baik untuk tunjukkan itu kepada publik, maka langkah yang dia lakukan adalah dia paksa para tersangka ini menjadi tersangka, supaya para tersangka ini punya ketakutan seperti yang dialami Rismon, sehingga pada akhirnya mereka akan tunduk dan kemudian meminta perdamaian dengan Pak Joko Widodo supaya keluar SP3. Dan itu yang terjadi di 3 tersangka sebelumnya. Dan hari ini itu juga akan terjadi dengan Rismon. Jadi sudahlah, ijazah ini saya kira simpel kok. Tunjukkan saja kepada publik seperti yang diminta oleh Pak Yusuf Kalla. Itulah langkah yang paling tepat ketimbang kita memenjarakan anak bangsa yang kritis, yang ilmiah, dan mereka adalah akademisi. Itu cukup dari saya, Mas Roy. Baik. Mungkin ada yang bisa tambahkan? Ya. Bang Azam. Bang Azam? Ya, Silakan. Bang Azam nanti baru ke prinsipal ya. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan oleh 2 rekan kita advokat itu sudah cukup luas sebenarnya. Cuma ada yang perlu saya tambahkan, ini penting juga. Kasus ini memang tidak bisa dipaksakan terus ya. Karena apa? Ini melanggar aturan KUHAP. KUHAP yang lama 138 ya. KUHAP yang baru pasal 61. Jadi di 2 KUHAP ini sama aturannya, bahwa berkas itu dibatasi waktu. Berkas itu dibatasi waktu dari untuk P19 pengembalian itu 14 hari. Jadi jangan ditabrak ini gitu loh. Jangan kebiasaan itu pembenaran gitu loh. Apa yang dijelaskan oleh penasehat Kapolri itu nggak apa-apa, itu salah gitu loh.
kok salah dipertahankan dan jadi penasehat Kapolri gitu loh. Nasihatnya aja Nah salah. ini kan ngaco namanya. 14 hari itu sudah gugur kalau dilanjut. Ini sekarang 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih ya Bang ya? Iya, 2 bulan 13 lebih. Januari. Jadi bagaimana 2 kuhab lama dan 1 kuhab baru ini mengatur ya. Jadi saya pikir ini penting untuk disampaikan kepada publik supaya publik tahu. Kalau tadi sudah diurai oleh 2 advokat itu panjang lebar ya. Saya pikir yang terakhir untuk saya sampaikan karena nggak perlu panjang lebar. Sudahlah Pak Jokowi, kenapa sih Anda ini berlaku negarawan? Ya. Wali kota sudah 2 kali, gubernur sudah, presiden sudah diangkat oleh rakyat Indonesia. Katanya demikian kan? Ya, dan ada satu lagi, pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Negara ini ada karena rakyat. Jadi rakyat ini setiap meminta kepada presiden, wakil presiden, siapapun dia wajib diberikan. Karena itu undang-undang yang tertinggi. Jadi berlakulah negarawan yang baik, tunjukkan kepada publik bahwa inilah yang sebenar-benarnya, silakan dicek, dites gitu loh ya. Ini persoalan bukan cuma nasional, ini internasional gitu loh. Malu banget gitu loh. Masa rakyat kita yang sebegitu luas itu harus dibegoin dengan begini gitu loh maksud saya. Jadi tunjukkan aja lah sudah. Kalau memang benar ada, saya kira Mas Roy dan rekan-rekan termasuk Mbak Kurnia, Rizal dan Mbak Rizal dan Rustam, saya kira akan memahami itu gitu loh ya. Kita tidak akan ada konflik, tidak ingin ada konflik, tapi jangan dimulai konflik ini oleh orang yang dipilih rakyat gitu loh. Ini yang berbahaya gitu loh. Kan kekayaannya sudah dari rakyat, gaji dari rakyat, fasilitas dari apa-apa semua dari rakyat. Ya terus begini aja diminta selembar aja harus diadu domba semua gitu loh. Harus ada yang menjadi tersangka, harus ada yang ditangkap. Semua institusi negara diobok sedemikian rupa. Mulai dari MK, mulai dari MA, mulai dari institusi Polri, seluruhnya. Inilah makanya saya minta negarawan lah. Jadi negarawan maksud saya. Kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prinsipal dulu. Prinsipal dulu. Oh iya, Pak Samsir dulu. Biar nggak perlu ini kameranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 16 April 2026. Konon katanya Rismon Nasiolan Sianipar itu akan mendapatkan SP3 yang memang sebelumnya dia mengajukan restoratif justice. Ya buat kami yang memang sebelumnya pernah menangani perkara ijazah palsu Jokowi ini bersama-sama Rismon Sianipar, hari ini sejujurnya kita mengucapkan ya welcome to the jungle buat Rismon Sianipar karena memang orang-orang yang memang ada itu ya adalah orang-orang yang tepat buat dia berada, dia orang-orang yang buas. Kumpulannya orang-orang yang buas yang saling memakan sesamanya. Jadi welcome to the jungle Rismon Sianipar. Dan kami yang ada di sini sekarang bersama 4 orang ini, kami udah siap dan terus melanjutkan perjuangan untuk membongkar ijazah Jokowi. Kami tidak butuh Rismon, seorang pengkhianat, pembohong, dan segala macam masalah yang dia punyai. Jadi untuk itu, silakan Rismon jalan, selamat jalan. Mudah-mudahan bisa tidur, walaupun belum tentu bisa tidur juga. Iya, banyak masalah yang sedang dia hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal dulu ya? Prinsipal. Pak Rizal dulu. Ya, Pak Rizal dulu. Aku terakhir. Aku terakhir. Mas Roy gongnya. Aku terakhir. Orang prinsip. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami sebagai prinsipal baru saja melakukan wajib lapor ya sebagai bukti bahwa kami ini orang-orang yang taat hukum. Gitu. Tidak pernah ingkar terhadap proses yang dijalankan. Yang kedua, bahwa soal SP3 itu kewenangan penyidik. Kita sudah mengkritisi tentang duduk masalahnya dan itu ketidaktepatannya, tapi itu adalah hak dan biarlah nanti proses hukum juga yang akan menindaklanjutinya. Dan bagi prinsipal yang lain tidak masalah itu, silahkan saja gitu ya. Dan kita tidak tertarik dengan itu gitu ya. Tidak akan menindaklanjuti dan tidak akan meneruskan proses tersebut. Insya Allah tidak akan memohon SP3 berbasis pada restoratif justice. Kemudian berkaitan dengan Rismon ini, di samping haknya, tapi juga kita warning lah, mengingatkan bahwa
ia itu seperti orang yang diberi samurai, kemudian dia bunuh diri atau harakiri dengan samurainya itu. Ya. Dia bunuh diri dan dia sesuai dengan pernyataan 6 poinnya. Yang pertama katanya telah menemukan kebenaran baru, ongoing berdasarkan risetnya. Tapi jangan lupa, riset tidak pernah final. Tetap ongoing, yang dia katakan sekarang asli, besok bisa jadi palsu lagi. Setelah adanya riset baru, atau juga ongoingnya kita. Soal di KIP, itu ongoing tentang pencarian kebenaran ijazah tersebut. Dan itu sudah menunjukkan arah ijazah Joko Widodo palsu. Kemudian juga kita bisa ongoing juga menuju ke pasar pramuka. Di pabriknya pembuatan dokumen palsu. Maka proses itu juga akan bisa nanti membuktikan tentang kepalsuannya. Jadi yang disebut dengan finalnya ongoing Rismon itu abal-abal. Itu yang ke-1. Yang kedua, dia menyatakan akan membantah JWP dan GEG. Kita ingin lihat sebenarnya bagaimana argumen bantahannya itu. Yang kita yakin tidak mungkin bisa ilmiah. Dan tidak bisa dibuktikan nanti secara akademik. Karena 400 halaman yang dia buat, bagaimana dia bisa membuat lebih dari 400? Mungkin jadi 200, mungkin 100, mungkin jadi 10. Wallahu alam. Yang GEG juga sama. Kalau menurut kita yang sudah dibaca penuh itu tidak ada kesalahan, tidak ada kelemahan bahwa Gibran itu memang tidak punya ijazah SMA dan tidak layak menjadi wakil presiden. Selesai itu. Nggak mungkin Rismon bisa membantah itu. Di poin kedua. Poin ketiganya dia menyatakan merasa tereksploitasi oleh pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah Jokowi dan ijazah Gibran. Ini siapa yang mengeksploitasi Rismon? Menuduh kepada kita-kita aneh. Itu menghinakan dirinya. Merasa dirinya orang yang mudah tereksploitasi. Saya kira ini catatan penting. Kita tidak pernah mengeksploitasi Rismon Sianipar. Itu adalah kesadaran dirinya sendiri. Dan kita pun sadar tentang keputusan yang kita ambil. Tentang status ijazah Joko Widodo yang disebut konklusi palsu. Yang keempat, dia menyatakan akan mendukung polisi. Kemudian mengapresiasi profesionalitasnya. Soal mendukung polisi kita sama semua. Kita sama mendukung kepolisian. Tapi soal profesionalitas itu yang berbeda pandangannya. Dengan memposisikan kita sebagai tersangka, menggambarkan bahwa polisi tidak profesional. Seharusnya yang jadi tersangka itu Jokowi. Karena masalah ijazah ini yang dimasalahkan Jokowi. Itu kalau profesional, Jokowi tersangka, terdakwa, terhukum. Bukan kita menunjukkan bahwa tidak profesional untuk itu. Yang kelima, dia menyatakan bahwa dia akan melakukan RJ yang sampai ke SP3 yang mungkin sekarang hari ini itu haknya. Haknya. Bahwa itu permintaan itu, walaupun tadi dikritisi bagaimana tentang status sebenarnya. Dan yang keenam, ini yang perlu jadi catatan kita. Dia menyatakan bahwa kita ini orang yang harus merubah pikiran, merubah hati, ikut apa yang dilakukan oleh langkah Rismon. Oh, no way. No. Kita dari awal juga sudah terbuka hati, sudah terbuka pikiran, sudah. Sampai saat ini hati kita masih terbuka. Sampai saat ini pikiran kita masih jernih. Dan kita menyatakan tidak akan ikut langkah Rismon. Sebagaimana poin ke-6-nya itu. Artinya poin-poin itu poin-poin pesanan. Kita yakin poin tekanan yang memang tidak pantas dilakukan oleh seorang peneliti.
berarti dia telah melacurkan dirinya dalam konteks status sebagai peneliti. Dia telah merubah karakternya. Oleh karena itulah, maka insya Allah saya, Pak Roy, Bu Kurnia, Pak Rustam, insya Allah masih tetap berjuang untuk membuktikan ijazah Joko Widodo itu palsu. Belum ada pembuktian sampai saat ini ijazah Joko Widodo asli. 4 tahun belum bisa dibuktikan. Berarti 4 tahun inilah kita bisa nyatakan ijazah Joko Widodo palsu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kurnia dulu. Nih, NU. Nih, Advan telah verklaar. Wah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, karena saya yakin luas daripada cangkupan TV-TV nasional ini ke seluruh wilayah Nusantara. Sehingga apa yang kami sampaikan hari ini akan sangat penting sekali ya terhadap kasus yang memang menarik perhatian masyarakat. Ada 2 hal yang hendak saya sampaikan. Pertama, kami hari ini melaksanakan yang disebut dengan wajib lapor atau WL sebagai bentuk bahwa kami masih setia, kami patuh kepada apa yang menjadi aturan daripada pihak Polda Metro Jaya, yang berarti juga aturan daripada Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun sebenarnya tidak ada kewajiban kalau mau dicerna secara aturan ya, tapi kami ikuti itu. Ini sudah merupakan bulan ketiga kami melakukan wajib lapor ya, yang kami terusan katakan suka atau tidak suka ini seperti memenjara kami dalam tahanan kota. Saya harus menyampaikan bahwa perkara ijazah palsu ini kami akhirnya bisa melihat sejak setahun lalu saat kami diterima oleh Bapak Joko Widodo di rumahnya di Kutai Utara nomor 1 setelah kami bersurat. Jadi bukan menggeruduk tanpa dasar ya. Beliau menyetujui menerima kami, baru kami hadir. Disitulah kami menerima semacam katakanlah tekanan bahwa kami akan dipolisikan. Ya, beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Kepada saudara saya 2 orang di kanan kiri saya di rumah beliau, itu keluar dari rumah tersebut, kami tahu akan terjadi sesuatu. Dan faktanya hari ini tanggal 16 April adalah 1 tahun peristiwa itu sudah berlalu. Ya, dan tidak meninggalkan sesuatu yang berarti kecuali kegaduhan di masyarakat yang pastinya bukan datang dari kami. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa melihat bahwa kami ini ditersangkakan atau dikriminalisasi, kita bisa mengatakan bahwa cara Bapak Jokowi menyelesaikan masalah ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada kata bengis. Bengis itu maknanya adalah orang yang keras, kejam, tidak berbelas kasihan, baik terhadap manusia maupun terhadap binatang. Ya, itu bengis. Nah, itu ya. Jadi, mengapa saya katakan demikian? Kebengisan ini telah merubah beberapa orang. Saya terpaksa mengatakan pada hari ini, saya ambil kesempatan. Egy Sujana adalah ketua kami TPUA. Ya, pada hari ini beliau tidak lagi bersama kami. Bukan berarti saya ingin kembali menyebut namanya, karena menyebut namanya aja memberi luka di hati kami. Tidak ada lagi dalam perjuangan ini. Bayangkan, dia ketua kami yang mengajak saya untuk kembali mengangkat kasus ijazah palsu ini agar didapatkan kebenaran bagi bangsa Indonesia. Sehingga yang berhak menjadi presiden, wakil presiden, atau siapapun pemimpin itu haruslah orang yang memang sesuai dengan requirement daripada jabatan tersebut. Tapi akhirnya beliau mengalah juga karena memang beliau sakit dan sebagainya. Demikian juga saudara kami Damai Halilubis. Itu cukup memberikan trauma di hati kami. Tetapi inilah drama ya. Ternyata drama yang paling nyata. Kebengisan itu berlanjut. Seorang yang sangat katakanlah militan dalam berjuang, yang sebenarnya membuat kami semakin yakin untuk berjuang ke Jogja dan ke Solo itu adalah salah satunya dari penelitian saudara Rismond Hasyiholan Sianipar. Ketika kami berjuang, dia menambahkan kata 11.000 triliun palsu. Di situ kami merasa seorang doktor pada itu yang meneliti bagaimana mungkin ini bisa dibantah kecuali dengan suatu penelitian lainnya begitu. Jadi kebengisan ini telah merubah beberapa orang dari seorang yang baik menjadi tidak baik. Saya ingin mengatakan, mengapa saya tambahkan ini, Rismond mengatakan, mengapa saya ingin bertobat Anda marah? Dalam agama kami, Abdul Qadir Jailani ya dalam kitab Al-Hunyah mengatakan ada 3 hal untuk dikatakan tobat. Pertama, menyesali, ya mengakui apa yang perbuatan dan kesalahan, kemudian menghentikan maksiat yang dimaksud, dan yang ketiga adalah berjanji tidak akan melaksanakan kembali.
Ya, nah ketiga itu tidak memenuhi syarat dalam pertobatan ini. Tobat yang mana yang dimaksud itu? Kami berada selama 12 bulan dengan beliau. 11 bulan itu beliau adalah beliau yang genuine, yang asli. Ya, lihat dan cek jejak digital. Tidak ada satupun yang menceritakan dan menjelaskan bahwa dia sama sekali setuju dengan bahwa ijazah ini adalah asli. Dilihat dari semua penelitiannya, ya bahasa-bahasa yang sedemikian asing di telinga kita, dan dia menjelaskannya dengan sangat baik. Lalu 1 bulan terakhir, tepatnya 11 Maret itulah yang disebut oleh Mas Roy itu adalah Rismon pasca bayar, ya. Lihat semua berubah. Saya ingin mengatakan demikian, ya. Anda mengambil RJ dengan pola yang sedemikian itu hak Anda. Tapi Anda tidak berhak ketika mengatakan jangan katakan saya pengkhianat. Pengkhianat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang khianat, yaitu orang yang membela musuh dan menguntungkan musuh. Dan ini yang dilakukan. Dia pergi dari kami dengan alasan bahwa dia independen. Tidak ada manusia yang independen 100% di dunia ini tanpa melewati suatu tahapan. Dia harusnya bercerita dulu bahwa saya mungkin akan mengambil RJ, saya tidak lagi sepaham. Tapi apakah mungkin 11 bulan itu penelitian tersebut dihapus oleh 1 bulan yang katanya saya telah melakukan suatu penelitian dan saya salah, ya. Jadi kami mengambil kesimpulan ini adalah akibat tekanan. Tekanan inilah yang saya maksud bahwa Pak Jokowi bengis. Dia membuat orang baik menjadi tidak baik. Dia membuat orang setia meninggalkan sahabat-sahabatnya. Tapi hari ini hanya ada tinggal 5 orang. Yaitu Bang Roy Suryo, saudara tua kami, dan saudara kami yang lebih tua lagi yaitu Bang Rizal Fadila, kemudian saudara saya yang agak muda, Rustam Effendi, saya sendiri Kurnia Trilayani, dan di ujung sana ada saudara kami juga Ibu Dr. Tifauziah Tiasuma. 5 ini angka keramat. Rukun Islam 5, Pancasila 5 tidak boleh berkurang lagi. Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia menantikan akhir daripada semua ini. Bukan sok gagah, bukan sok hebat seperti yang dikatakan oleh seorang pengacara wanita. Tidak, ya. Kami hanya ingin mengatakan cinta kami kepada negeri ini. Bahwa kami mencintai Indonesia. Merdeka! Demikian. Tambah satu lagi, ya. Baik. Satu lagi. Pesan saya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Bukankah para penyidik hari ini sedang sangat sibuk untuk melaksanakan kewajiban mereka terhadap kejaksaan dalam pelimpahan perkara, yaitu P19 karena belum P21. Harusnya penuhi itu dahulu. Bukankah sudah ada 120 saksi yang diperiksa, 700 bukti, kemudian ahli. Ini bagaimana? Mengapa belum juga sanggup untuk mem-P21-kan? Harusnya itu dilaksanakan agar kami ini tidak terlanggar hak asasi kami. Mengapa justru sibuk mengurus RJ daripada saudara Rismon Hasiholan Sianipar? Jadi menurut saya sudah terjadi pelanggaran KUHAP oleh penyidik dalam hal ini, ya. Dan itu tidak benar. Kami dilanggar hak asasi manusia kami. Saya ingin mengatakan kepada Anda, saudaraku sekalian, sebenarnya saya ingin pulang kampung, ya, tapi tertahan sebagai tahanan kota. 1 tahun setengah yang lalu ibu saya meninggal dunia, saya belum sempat mengurus makam beliau. Dari sini saya mengatakan, Pak Jokowi, Anda bengis, ya. Tunjukkan saja ijazah Anda. Sebenarnya itulah menunjukkan bahwa Anda seorang negarawan atau tidak. Pilihan-pilihan Anda dalam menyelesaikan masalah, masih banyak lagi yang lainnya di mana kita bertemu di pengadilan yang lalu, ya, 4-5 tahun yang lalu. Peristiwa Kanjuruhan, peristiwa kilometer 50, pilihan-pilihan ini pilihan yang serba berdarah dan pilihan yang kejam. Nah, oleh karena itu kepada Kepolisian Republik Indonesia, bukankah sudah ada suatu upaya untuk melakukan reformasi Polri yang hari ini kok kami merasakan mandek? Ini PR Anda, kami mengatakan kami titipkan bangsa ini, setidak-tidaknya kepolisian ada pada barisan terdepan hari ini. Demikian kami mencintai Indonesia, semua mencintai Indonesia. Subhanallah Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 16 April adalah 1 tahun geruduk rumah Jokowi dan UGM. Hari ini kita mengadakan aksi di depan DPR jam 2 nanti siang. Menanggapi soal SP3 Rismon, buat saya Bang Rismon nggak penting. Bang Rismon pernah bilang mau pulang, capek, saatnya Bang Rismon pulang, jangan balik lagi. Pulang kemana nih? Pulang ke kampungnya. Dia selalu bilang saya capek. Akhirnya saatnya untuk pulang, jangan balik lagi, jangan mau digiring untuk berkelahi dengan kami gitu loh. Karena menurut saya analisanya Bang Rismon, Dr. Tifa maupun Mas Roy nggak penting. Karena apa? Karena ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka. Nah, yang buat itu kawan-kawan saya gitu loh.
Jadi Rismon mau bilang jadi saksi mahkota apanya gitu loh. Yang buat kawan-kawan saya, namanya sudah sering saya sebutkan, sampai hari ini nggak pernah nongol. Nah kalau dia nongol, mungkin kawan-kawan aktivis akan kejar dia lagi nih. Yang saya sebutkan nama yang membuat di Pasar Pramuka. Jadi buat Pak Jokowi, bertobat Pak Jokowi. Sudah selesai, hari ini Pak Jokowi bukan presiden lagi. Jadi mohon maaf aja, saya maafin kok kalau Pak Jokowi meminta maaf gitu loh. Jangan saya disuruh meminta maaf gitu loh. Dengan imbalan mau dihajikan, mau dikasih kerjakan. Ini kan ada sesuatu artinya gitu loh. Bahkan institusi saya ngajakin saya seperti itu. Berarti ada sesuatu. Jadi Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ngaku aja Pak Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan yang baik ini saya akan memberikan beberapa catatan tambahan selain yang tadi sudah dikemukakan oleh kawan-kawan dan juga oleh para kuasa hukum kami yang sangat luar biasa. Ya, ada 3 poin yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama soal Jokowi, yang kedua soal Rismon, dan yang ketiga soal Pak Yusuf Kalla saya tambahin. Ya. Nah yang pertama saya ingin menandaskan supaya tadi sempat diingat, habis dari sini insya Allah kami nanti akan melakukan apa yang namanya kami lakukan ujar pendapat atau kami lakukan aspirasi di depan gedung wakil rakyat kita di DPR. Ya. Para anggota DPR dan juga MPR itu adalah wakil rakyat. Mereka adalah yang harusnya menerima aspirasi dari kami. Ya, jadi kalau nanti misalnya mereka mendengar kami dan mereka kemudian menaruh perhatian, tidak mesti hari ini, ya itu alhamdulillah, itu bagus. Karena mereka 480 anggota DPR itu mewakili dari 280 juta rakyat Indonesia. Dan itulah yang memang menjadi kunci nanti untuk menentukan arah negara ini selanjutnya. Jadi nanti jam 2 siang, jangan lupa kita akan ada di depan gerbang depan, ya. Jadi bukan gerbang belakang, gerbang depan kantor DPR. Itu yang pertama. Yang ingin saya sampaikan ya, gitu. Nah, yang pertama sekarang itu tadi tambahan. Yang pertama adalah soal Jokowi. Saya ingin mengaturkan secara pribadi dan juga kita bahkan terima kasih kepada mantan Dubes Polandia, ya, yaitu Pak Peter F. Gonta, yang juga mengingatkan kita bahwa apapun yang dilakukan Jokowi itu salah, karena sudah mendera bangsa Indonesia lebih dari 13 tahun dengan tidak menunjukkan ijazah ini. Kalau itu ijazah memang terbukti dan insya Allah itu akan terbukti 99% palsu, ya itu dia jahat sekali. Sama seperti kata Bu Kurnia tadi, itu bengis. Tapi andai pun, tapi itu tidak akan terjadi. Andai pun ijazah ini memang benar, tetap jahat Jokowi itu. Karena sudah membuat perkara ini panjang. Sampai Pak JK sendiri, Pak Yusuf Kalla yang dulu menjadi wakilnya Jokowi, pernah juga mengatakan juga, kenapa tidak segera ditunjukkan? Ya, karena itu jahat banget. Ya, jadi artinya ini justru kejahatan dari Joko Widodo yang membuat rakyat Indonesia menjadi korban. Dan jelas sudah ada 2 korban yang sudah pasti itu, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri yang telah dipidana tanpa menunjukkan ijazah asli, hanya dengan fotokopi. Itu kan luar biasa. Ya, lawyernya ada di sini nih, Pak Kosinudin dan Bu Kurnia juga dan kawan-kawan. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, banyak pertanyaan ke saya, Mas, kenapa tidak dijawab soal Rismon? Ya, soal RJ dan juga SP3, saya mengikuti apa yang menjadi jawaban atau apa yang statement dari para lawyer karena mereka yang ahli hukum. Saya merasa tidak perlu menanggapi Rismon Sianipar. Jadi nggak perlu saya tanggapi. Makanya saya tulis di sini. Ya, dan ada itu pada channel saya, Roy Suryo Official, ya, gitu. Sekaligus, iya. Karena saya tidak perlu menanggapi zombie. Sekali lagi, kenapa saya mengatakan zombie? Ya, nah, karena apa? Karena Rismon itu, ya, menurut surat yang dibuat oleh keluarganya, keluarga terdekatnya, dia sudah meninggal dunia. Kenapa dia sudah meninggal dunia? Karena dia memalsukan yang namanya surat kematian. Jadi dia pernah membuat surat kematian untuk hal yang sangat jahat. Yaitu adalah untuk supaya dia tidak membayar beasiswanya di Yamaguchi, Jepang. Biaya dari Nobuko apa gitu. Sekitar 500 juta. Dia tidak mau bayar karena dia tidak lulus S3-nya. Jadi dia bukan doktor. Dia tidak lulus, tapi caranya justru karena dia tidak bayar, dia kirim surat kematian. Dan itu yang nulis adalah orang terdekatnya. Jadi makanya itu yang membuat salah satu si Omon itu galau.
dan kemudian memutar, merotasi otaknya, mentranslasi otaknya, ya, kemudian menjadi seperti sekarang. Dan saya juga kaget, ya, karena apa? Karena makanya saya bilang ya ini, saya juga bilang kan gitu, ngakak begini gaya Roy Suryo jawab Rismon, tak usah layani zombie. Jadi apa? Zombie nggak usah dijawab. Dan memang saya juga, nah ini kan juga ada gambar ini, ya, Rismon endgame. Wah, ya udah, jadi memang bukan Gibran yang endgame, dia yang endgame, ya. Jadi hidupnya game, ya endgame. Dan mengapa saya tadi bilang saya kaget? Ada hoax di apa namanya di sosial media. Saya mengatakan ini hoax ya, jangan dipercaya. Tapi saya kaget juga ternyata ada juga yang sudah membuat ini. Saya, Dr. Tifa, Refli dan kawan-kawan melayat yang namanya Rismon Hasyolan Sianipar. Ini ada, tapi ini hoax ya, nggak usah dipercaya. Ya gitu, jangan dipercaya hoax. Tapi apa? Dia jelas sudah menipu. Lihat KTP-nya. Dokter. KTP-nya doktor. Wah, itu pidana. Ya, nih KTP-nya doktor. Ini tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Gitu, karena nick-nya sudah saya samarkan. Jadi ini tidak melanggar, dokter. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Rismon itu tidak perlu lagi dijawab. Mau dia jawab, Roy Suryo tidak ilmiah, dia seorang politisi. Lah memang dulu saya seorang politisi. 15 tahun saya menjadi seorang politisi. Saya pernah memegang jabatan menjadi ketua Departemen Kominfo di partai, ya, anggota Dewan Kehormatan di partai, bahkan wakil ketua umum. Memang saya nggak mungkin jadi ketua umum di partai itu, ya. Tapi saya juga pernah 2 kali menjadi anggota DPR, 2 periode, pernah membantu presiden di kementerian. Jadi tidak sembarangan orang di partai, alhamdulillah bisa tuh. Selamat datang yang baru datang dari Solo itu, ya, itu dari tembok ratapan itu datang, ya. Dan apa? Saya mengundurkan diri dari partai secara baik-baik. Setelah 15 tahun. Untuk apa? Untuk sekolah, Mon. Benar-benar sekolah ya. Benar-benar sekolah dan alhamdulillah lulus S3 di UNJ. Dengan penelitian supaya Omon tahu, ya, disertasi saya itu adalah manajemen sumber daya manusia berbasis EI dan OCB, Organizational Citizen Behaviorship. Ya, jadi itu ilmu yang juga baru, ya, supaya diketahui. Nah, itulah untuk Omon. Jadi sekali lagi saya tidak perlu menjawab, ya, apa yang dia kemukakan mau dia ada translasi, rotasi, tidak akan mengubah statementnya Pak Kasmujo yang menyatakan dia bukan dosen pembimbing. Tidak akan mengubah desa KKN-nya yang palsu, yang namanya Ketoyan itu. Yang tidak ada orang naik Vespa ambil gitar listrik di desa yang nggak ada listriknya. Ya, tidak akan mengubah lagi nama dosen pembimbingnya atau nama profesornya yang sebelumnya belum menjadi profesor, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro itu dilantik menjadi profesor itu pada bulan Maret, ya, dikukuhkan tahun 86. Sedangkan skripsi yang kemudian kami periksa langsung itu pada bulan November 85. Jadi nggak mungkin ada profesor. Dan tidak ada lembar pengujian. Mana bisa lembar pengujian diubah dengan metode translasi, rotasi otaknya itu yang dirotasi. Ya, gitu. Tapi nggak mungkin juga otaknya dirotasi, dia ada si zombie. Ya, jadi sekali lagi saya nggak perlu jawab, ya, zombinya itu. Jadi biarkan saja itu lewat, ya, soal zombie. Dan hari ini untuk memperingati, mohon izin boleh dipegangin, ya. Untuk memperingati 1 tahun sebelum saya nanti bicara soal Pak JK, saya tetap menggunakan kaos sebuah buku. Nah, kaos ini dipersembahkan dapat saya dari teman-teman ARM, ya. Ya, ini kaos ini alias Siasat Menggugat, yaitu kaos yang menunjukkan buku ilmiah yang kami buat. Buku ini tetap ilmiah. Mau Omon mengatakan saya sudah menulis 480, separuhnya isinya cuma rumus. Ya, dan rumus itu menurut Prof. Tono Saxono harusnya tidak di batang tubuh. Harusnya ada di apendik. Dan dia memenuhi itu sekedar untuk supaya kuota dia dapat paling banyak. Ya, saya mengalah, tanya Dr. Tifa. Dan sampai detik ini pun saya tidak tidak mengejar keuntungan sama sekali. Karena keuntungan dari buku ini kita persembahkan untuk perjuangan kita. Ya, nggak ada sama sekali saya ngejar. Dan makanya, nah ini, di sini sayangnya sempat ada tulisan Omon, nggak dihapus. Tulisan Omon ini saya plester untuk mengingatkan kita pada Omon. Kamu juga mengalami tuntutan yang dialami oleh si plester ini, si plester Matutina. Ya, jadi nama dia
saya plester saja. Ya, untuk sama. Jadi Omon ini meskipun sudah RJ, dia nggak bisa lari dari 2 kasus hukum yang berat. Satu, ijazah palsu yang dilaporkan oleh teman-teman di sana, oleh Bill Fakih, oleh si Joshua Sinambela dan Roni Teguh. Dan itu nggak boleh diberhentikan. Itu penipuan besar. Yang kedua, dia nggak bisa lari dari Pak Yusuf Kalla yang melaporkan dia karena dia melakukan pembicaraan soal ada dananya. Bukan hanya soal AI. Memang statement yang ada di sosial media itu AI, artificial intelligence. Tapi Omon ketika ngobrol dengan orang namanya Andi Aswan, ya. Sekali lagi Omon ngobrol dengan orang namanya Andi Aswan, ya. Ya, dia mengatakan kalau mau menyelidiki teliti dulu penyandang dananya. Jadi di otaknya dia, ya, otaknya si Omon itu memang sudah mau ada pengkhianatan. Dan kami menyatakan, kami siap bersaksi, tidak ada 1 rupiah pun. Teman-teman juga bilang, nggak pakai rupiah mas, jangan pakai dolar. Nggak ada 1 nilai mata uang pun yang kami terima dengan perjuangan ini. Teman-teman tahu, para lawyer ini berjuang benar-benar dengan sumber daya mereka sendiri. Ya, pro bono. Luar biasa beliau-beliau itu membantu kita. Ya, ini sudah keluar banyak sekali. Dan itu tidak ada yang kemudian mereka mencas kepada kami. Jadi jangan kemudian dibayangkan ada bohir apa. Itu ya, itu clear. Jadi setahun dari tanggal 15-16 April tahun lalu kita akan mengadakan aksi nanti, ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah soal Pak Yusuf Kalla, ya. Sedikit ya, pinjam. Nah, jadi teman-teman semua, saya perlu menanggapi ini karena apa? Nama saya sampai disebut, sampai ada 3 konten di Coro TV. Ini saya tidak menyebutnya Cokro. Sengaja, salah mas, bukan. Saya menyebutnya Coro. Coro itu apa artinya? Coro itu kecoa. Karena ini memang kanal kecoa. Teman-teman tahu, Pak Yusuf Kalla, ya, itu melakukan ceramah untuk buka puasa dan taraweh, ya, di Masjid Universitas Gadjah Mada asli pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 yang lalu. Dan Pak Yusuf Kalla tidak sendirian. Itu satu rangkaian. Pada tanggal 4-nya itu ada Prof. Brian. Prof. Brian itu adalah Menteri Pendidikan Tinggi kita. Tanggal 6 itu ada Prof. Din Samsudin, salah satu ahli kita juga. Tanggal 7 ada Prof. Mahfud. Jadi Pak JK itu tidak secara khusus sendiri terus tiba-tiba mengatakan itu. Memang beliau diminta untuk ceramah tentang global. Saya pada tanggal 5 itu juga bersama dengan Mas Kosinudin dan kawan-kawan. Kita ada di rumah Dubes Iran. Ya, itu. Jadi artinya kita juga senada dengan apa yang dilakukan oleh Pak JK. Tanggal 6-nya saya juga buka bersama Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada Tangsel. Jadi artinya itu rangkaian peristiwa yang sebenarnya sangat bagus. Yang ingin saya sampaikan apa? Jahat banget ini Coro TV. Ceramah Pak JK sepanjang 43 menit 10 detik disingkat menjadi hanya 55 detik. Dipotong. Jadi itu hanya sekitar 2,1%. Dan dihilangkan bagian-bagian yang penting. Jadi pemotongan itu mengubah secara konteks. Dan orang yang ada di pembicaraan ini namanya Ade Armando. Kemudian satu lagi namanya Cindy Florentin. Dan satu lagi namanya Agnes siapa gitu. Itu benar-benar melakukan framing jahat. Mengubah konteks pembicaraan sehingga, mohon maaf untuk sahabat-sahabatku, teman-teman Kristiani, banyak pendeta yang salah kemudian mengartikan gara-gara tampilan dari Coro TV ini. Memang ada pendeta yang betul, yang akhirnya melakukan koreksi dan minta maaf kepada Pak JK. Tapi kebanyakan itu salah menerima gara-gara tayangan Coro TV. Tolong lihat yang jelas dari ucapan Pak JK yang sekitar 43 menit 10 detik itu. Dan bahkan dengan jahatnya kemudian Coro TV menulis, baru ini tayang tadi malam, adakah hubungan khusus antara Yusuf Kalla dan Roy Suryo melawan Jokowi dan Prabowo? Jadi ini sudah tuduhan ini. Ya, jahat banget nih mereka. Fitnah ini. Ini fitnah. Ya, lebih kejam dari Vietnam. Iya, fitnah. Ya. Kemudian nih, wajar Roy Suryo puji Yusuf Kalla. Ada yang bilang dia bohirnya. Jahat banget. Maka Pak Abdul satunya ya, Pak Abdul Haji, ya, melaporkan. Ya, silakan kalau mau diproses ini si Coro TV ini.
Ya, karena ini jahat betul. Kata-kata di dalamnya sangat-sangat jahat. Ya. Karena ini sudah menuduh yang luar biasa. Kemudian masih ada lagi tayangannya. Jadi bemper JK, ya, Roy nyerang membabi buta. Siapa yang membabi buta? Itu orang yang jadi babi itu yang sudah tertranslasikan itu, ya, gitu. Pertanda Roy orangnya JK. Ini jahat sekali. Kami tidak ada hubungan apapun dengan Pak JK, tapi memang kami mengapresiasi. Karena Pak JK itu orang yang sangat negarawan. Mengingatkan Jokowi untuk segera tunjukkan ijazahnya. Udah, itu yang paling penting. Jadi artinya tidak ada apapun hubungan antara kami dengan Pak JK. Dan Ade Armando tadi, kalau teman-teman pengen lihat ya, itu adalah nama yang ada di balik WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Ini kata-kata di God Contact. Ya, jangan salahkan saya ya, karena ini ada di God Contact. Nama Ade Armando ada di situ. Jadi Ade Armando ini juga udah parah ini ya, gitu. Maka saya tidak sudah offset. Maka jangan sampai dia terjadi sesuatu seperti di depan DPR ini. Ya. Nah ini nyaris meninggoy Ade Armando. Ini ada di sosmed loh ya, bukan saya yang bikin, ada ini. Jadi artinya hal kayak gini terjadi dan kita tetap melawan yang namanya hoax, yang namanya kabar bohong. Jadi sekali lagi saya tetap mengatakan ya, kita bersama-sama berjuang. Saya, Bu Kurnia Triroyani, kemudian Pak Rizal Fadila, Pak Rustam Effendi, dan Dr. Tifa di ujung sana. Kita tetap mempertahankan dan kita tetap berjuang untuk membuktikan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu dan tidak perlu menanggapi zombie yang otaknya sudah ditranslasi dan dirotasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Ada pertanyaan?